Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fede Fernando dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai intisari dari mata kuliah manajemen strategi. Nah teman-teman, pada chapter 1 kita akan belajar manfaat mempelajari mata kuliah manajemen strategi. Manfaatnya adalah agar perusahaan tahu apa yang harus dikerjakan dan agar perusahaan dapat memilih strategi yang dampaknya paling signifikan. Ada 5 tahapan dalam penerapan strategi ini, di mana pertama perusahaan akan melakukan environmental scanning atau memantau lingkungan eksternal dan internal, kemudian ada strategi formulation di mana perusahaan menyusun strateginya. Lalu ada strategi implementation di mana perusahaan menerapkan strategi tersebut. Kemudian ada evaluation dan control di mana perusahaan membandingkan antara performa dan standar. Dan terakhir adalah feedback di mana perusahaan memperbaiki apa yang kurang. Kemudian di chapter 4 kita akan belajar mengenai environmental scanning, yaitu pengamatan di lingkungan luar perusahaan. Ada 3 ruang lingkup, yaitu seperti nature, societal, dan tax. Nah, untuk societal sendiri dipengaruhi oleh 4, yaitu ekonomi, teknologi, hukum politik, dan sosial budaya. Nah, kemudian untuk tax kita bisa menggunakan industri analisis dan salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan Porter 5 Force. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, adanya potensial entrance atau pesaing baru, kemudian ada industri rivalry atau pesaing yang sudah ada, kemudian ada substitutes atau produk pengganti, kemudian ada buyer atau bargaining power of buyer, itu kekuatan tawar-menawar dari buyer, dan terakhir adalah bargaining power of supplier. Nah, pendekatan lain dapat kita gunakan adalah external factor analysis summary atau IFAS table, di mana di sini dia mengidentifikasi faktor-faktor seperti opportunity dan threats. Kemudian, setelah kita mempelajari yang eksternalnya, kita akan membahas yang internal, atau kita sebut sebagai organization analysis. Ada 3 ruang lingkup juga, yaitu structure, di mana itu membahas mengenai bentuk atau struktur organisasi perusahaan. Kemudian ada culture, yaitu membahas mengenai apa yang diyakini dan dijadikan tercermin di dalam perusahaan. Kemudian berikutnya ada resources, itu terkait dengan bagaimana perusahaan mengelola sumber dayanya. Nah, ada 3 analisis seperti VRIO, yaitu Variable Real Imitability Organization. Kemudian business model, itu bagaimana perusahaan menghasilkan laba. Kemudian value chain, yaitu analisa rantai dari awal sampai akhir, baik itu dari segi perusahaan dan di dalam industri. Yang dapat kita gunakan adalah dengan menggunakan tabel IFAS atau Internal Factor Analysis Summary, di mana di sini mengidentifikasi terkait dengan strength dan weakness. Kemudian chapter 6, setelah kita melakukan analisa terhadap internal dan eksternal dengan IFAS dan EFAS, kita akan memformulasikan strateginya. Nah, tadi di dalam tabel IFAS dan EFAS sudah terdapat SWOT, di mana SWOT ini untuk memaksimalkan kekuatan, untuk memaksimalkan peluang, kemudian mengurangi kelemahan untuk meminimalisir ancaman. Di mana SWOT ini nanti akan diimplementasikan pada bisnis strategi. Di bisnis strategi sendiri kita bagi jadi 2 kelompok besar, yaitu kompetitif dan kooperatif. Nah, untuk kompetitif ini ada 3 hal juga, yaitu fokus, di mana kalau nggak perusahaan berfokus pada biaya, perusahaan berfokus kepada pangsa pasarnya. Kemudian differentiation, yaitu perusahaan memberikan nilai yang unik dan unggul dari suatu produk, baik entah dari segi kualitas, fitur, atau layanan. Kemudian ada cost leadership, di mana perusahaan memproduksi barang yang hampir sama dengan biaya yang rendah. Nah, kemudian di kooperatif, yaitu adalah kerjasama perusahaan untuk meningkatkan harga agar terhindar dari hukum penawaran dan hukum permintaan. Kemudian strategi alias, yaitu kerjasama jangka panjang antara 2 perusahaan atau lebih untuk keuntungan ekonomi bersama. Kemudian yang ketujuh, kita akan belajar mengenai arah atau corporate strategi, di mana perusahaan ini mau dibawa. Ada 3 poin yang perlu diperhatikan, yaitu direction, portfolio, dan parenting. Di direction ini, yaitu arah tujuan perusahaan. Ada 3 posisi, yaitu retrenchment, yaitu pada saat kondisi perusahaan kurang menguntungkan, stability, pada saat kondisi perusahaan itu biasa-biasa saja, dan growth itu pada saat kondisi perusahaan ingin berkembang. Untuk portofolio, yaitu unit bisnis yang dibagi-bagi. Nah, ada beberapa hal, dimulai dari star, yaitu produk yang paling menguntungkan, kemudian question mark, itu ada produk yang baru, kemudian cash cow, yaitu produk yang sudah ada, cuman growth-nya rendah, dan terakhir adalah dog, di mana untuk pangsa pasarnya rendah dan growth-nya juga rendah. Dan penting itu ada 2 hal, yaitu multi-point dan horizontal. Kemudian, terakhir adalah functional strategi, di mana ini adalah strategi unit bisnis perusahaan, di mana dia lingkupnya lebih kecil lagi. Ada beberapa hal, yaitu marketing, financial, research and development, operation, purchasing, logistik, HRM, and GNT teknologi. Kemudian ada sourcing decision, yaitu keputusan perusahaan untuk membeli produknya dari luar atau lebih. Kemudian ini terkait dengan outsourcing, di mana di sini ada proper outsourcing matrix. Intinya, semakin besar suatu perusahaan, maka semua chains atau semua rangkaian yang terdapat dalam value chain itu bisa di-cover oleh perusahaan. Oke, itu adalah presentasi intisari dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.